Halo creator, pada video kali ini aku akan share ke kalian salah satu hal paling penting yang harus dimiliki oleh seorang content creator. Simak terus. Sebelum masuk ke pembahasan intinya, aku mau saranin kalian untuk subscribe dulu ke channel ini. Karena di channel ini aku akan membahas seputar content creator. Seperti tips menjadi seorang content creator, review alat produksi, dan masih banyak video lainnya. Dengan subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya, kalian tidak akan ketinggalan video-video menarik yang akan gua upload di channel ini. Oke? Kalau sudah, kita langsung ke pembahasan intinya saja. Seperti yang sudah aku bilang di awal video tadi, kalau di video ini aku akan membahas salah satu hal atau modal paling penting buat kalian yang ingin menjadi seorang content creator yang sukses. Banyak hal yang harus dimiliki oleh seorang content creator, seperti HP, laptop, lighting, mic, dan lain sebagainya. Untuk zaman sekarang, beberapa hal yang tadi itu sudah tidak begitu penting lagi. Soalnya pada zaman sekarang untuk membuat sebuah konten kalian bisa bermodalkan satu HP aja. Jadi apa hal paling penting yang harus dimiliki oleh seorang content creator? Hal tersebut adalah konsistensi. Semua orang bisa bikin konten. Semua orang bisa upload video di YouTube. Semua orang bisa upload video di TikTok. Semua orang bisa upload konten di Instagram. Tapi tidak semua orang bisa konsisten melakukan hal tersebut. Karena memang konsistensi itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Untuk menjadi konsisten itu tidak gampang. Perlu niat dan semangat yang sangat besar supaya bisa konsisten. Mungkin kalian pernah upload satu video di YouTube, seminggu ke depan kalian upload lagi, 2 minggu depan kalian sudah berhenti upload video di YouTube. Itu namanya tidak konsisten. Atau mungkin kalian sudah pernah membuat sebuah jadwal untuk upload video di YouTube seminggu sekali, tapi pada akhirnya itu hanyalah sebuah wacana dan tidak pernah terrealisasi. Dari situ saja kita sudah bisa menyadari bahwa konsistensi itu tidak gampang. Ya, kalau konsisten itu gampang, pasti sudah banyak orang sukses di dunia ini. Untuk saat ini juga, aku sedang berusaha untuk konsisten upload video di channel ini. Aku sedang berlatih untuk menjadi konsisten. Bukan berarti aku ini udah konsisten, tapi aku juga sedang di tahap belajar untuk menjadi seorang yang konsisten. Buat kalian yang masih bingung gimana caranya untuk menjadi seorang yang konsisten, aku akan bagikan beberapa tips untuk kalian. Buat kalian yang masih bingung gimana caranya untuk menjadi konsisten, aku akan bagikan 5 tips buat kalian supaya bisa menjadi orang yang konsisten, dan ini terserah kalian mau diterapkan atau tidak. Tapi sebelum aku bagikan tipsnya, kalian harus tahu dulu bahwa konsistensi itu sama dengan disiplin. Suka nggak suka harus tetap dilakukan. Pagi, siang, sore, kapanpun itu dan dimanapun itu, kalau yang namanya keharusan, ya harus tetap dilakukan. Oke? Tips yang pertama adalah punya target. Jadi untuk konsisten itu kalian harus punya target terlebih dahulu. Kalau kalian nggak punya target, ya apa yang mau dikejar? Jadinya kalian harus punya target terlebih dahulu. Misalkan target seminggu ke depan harus upload 2 konten. Atau bisa juga setiap hari harus punya ide konten yang baru. Atau bisa juga target setiap hari untuk menemukan satu ide konten. Pokoknya tentuin dulu target kalian, baru kalian coba untuk konsisten mengejar target tersebut. Tips yang kedua adalah punya tujuan. Selain kalian punya target, kalian juga harus punya tujuan. Kenapa kalian ingin mengejar target tersebut? Tujuan kalian upload konten seminggu sekali itu buat apa? Atau untuk apa kalian membuat target kalian? Untuk dikenal banyak orang, untuk membagikan tips ke orang lain, atau bisa tujuan yang lainnya. Pokoknya tujuannya itu harus jelas. Karena kalau kalian punya tujuan yang jelas, ini bisa menjadi motivasi kalian untuk menjadi konsisten dalam mengejar target kalian. Tips yang ketiga adalah pilih satu musuhmu dan kalahkan. Pilih musuh di sini bukan berarti kita memilih satu orang kemudian kita mengalahkannya dengan kekerasan. Tidak. Pilih musuh di sini bisa musuh berdasarkan kondisi
atau bisa musuh berdasarkan orang juga. Musuh berdasarkan kondisi di sini itu dari pribadi kamu sendiri, bisa dari sikap dan lain sebagainya. Misalkan kalian sering rebahan sambil main HP. Ini kan sebuah sikap atau kondisi yang sangat tidak bagus. Jadi kalian jadikan sikap ini sebagai musuh kalian dan kalian kalahkan. Cara mengalahkan sikap yang seperti itu ya dengan mengejar target dan tujuan yang sudah kalian buat. Kemudian musuh berdasarkan orang. Musuh berdasarkan orang ini bukan berarti kalian harus mengalahkannya dengan kekerasan, tapi mengalahkannya dengan kreasi dan pencapaian. Kalian bisa pilih salah satu YouTuber atau konten kreator panutan kalian yang lebih sukses dari kalian. Kemudian kalian fokus dan kalahkan dia, bisa dengan mengejar subscribernya, bisa dengan mengupload konten lebih banyak dari dia, dan lain sebagainya. Dengan memilih musuhmu dan dengan dorongan untuk mengalahkannya, ini akan sangat membantu kalian untuk menjadi seorang yang konsisten. Tips yang keempat adalah bikin jadwal. Bikin jadwal juga salah satu hal yang sangat penting dan tidak bisa dilewatkan. Karena dengan jadwal yang tepat dan selalu dilaksanakan, kalian akan menjadi lebih produktif dan konsisten. Tapi kadang kebanyakan orang bikin jadwal itu hanya sekedar bikin saja dan tidak dilaksanakan. Ini yang tidak boleh ada di kalian. Jadi bikinlah jadwal yang tepat dan eksekusilah sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Untuk bisa produktif mengikuti jadwal yang sudah kalian bikin, usahakan jadwal kalian ini tidak terganggu oleh hal yang lain. Misalkan malam ini kalian sudah punya jadwal untuk bikin konten. Jangan sampai ketika ada teman kamu yang ngajak nongkrong, kamu malah iyakan. Kemudian kalian pergi nongkrong dan tidak jadi bikin konten. Itu salah. Jadi sebisa mungkin prioritaskan apa yang sudah kalian jadwalkan. Kalau jadwal kalian sudah kosong, barulah kalian pergi nongkrong atau melakukan hal yang selain ada di dalam jadwal. Tips yang terakhir adalah paksa. Untuk menjadi seorang yang konsisten itu tidak gampang. Oleh karena itu, kalian memerlukan yang namanya paksaan supaya kalian bisa menjadi konsisten. Pada awalnya kalian akan merasa sangat tidak nyaman karena paksaan ini. Tapi nanti kalau kalian sudah terbiasa, paksaan ini akan berubah menjadi sebuah hal yang kayaknya menyenangkan gitu. Intinya paksa diri kalian untuk menjadi konsisten sehingga dengan berjalannya waktu paksaan ini menjadi bukan paksaan lagi. Banyak orang-orang sukses di dunia ini yang memaksa tubuh mereka untuk bekerja lebih giat sehingga mereka lebih konsisten. Meskipun tubuh mereka udah capek, udah ngantuk, tapi mereka tetap bekerja untuk mengejar target yang sudah mereka tentukan. Ini akan sangat membantu kalian untuk menjadi konsistensi dan juga akan membantu kalian untuk menjadi seorang yang produktif. Oke, tadi sudah aku sebutkan 5 tips untuk menjadi konsisten. Buat kalian yang pengen menjadi seorang konten kreator, kalian bisa terapkan 5 tips tadi untuk menjadi konsisten dalam memproduksi konten-konten video kalian. Karena untuk menjadi seorang konten kreator yang sukses itu sangat perlu yang namanya konsisten. Sudah sangat banyak contoh di Indonesia orang yang sukses menjadi seorang YouTuber karena konsistensinya. Salah satunya adalah pemilik subscriber terbanyak di Indonesia, yaitu Atta Halilintar, yang dengan konsistensinya mengupload satu video sehari, dia bisa mencapai subscriber terbanyak di Indonesia. Jadi sukses karena konsisten itu bukan hanya sekedar angan-angan aja. Nih, aku punya satu kata yang bagus buat kalian. Sukses tidak datang dari apa yang kamu lakukan sesekali, tapi sukses akan datang dari apa yang kamu lakukan secara konsisten. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk tips menjadi seorang konten kreator lainnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Salam kreator.